Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah salah satu cara berkomunikasi langsung seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan di akhirat, meminta rizki yang halal ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja. Meskipun begitu, kita tetap harus memperhatikan adab dan tata cara berdoa. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Setiap doa yang kita panjatkan dijamin akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Janji Allah subhanahu wa ta'ala selalu benar. Artinya, ketika sebuah doa belum terkabulkan, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang belum terkabulkan juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahmi. Namun sejatinya, sebagai seorang muslim, hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketetapan yang baik. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa seseorang. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian yang haram. Mengkonsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian dari hasil haram menjadi penyebab doa tidak terkabulkan. Doa orang yang darah dagingnya berasal dari rizki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, pastikan selalu mengonsumsi makanan yang halal dari sumber yang halal juga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan
tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doa orang tersebut? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Seseorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikan urusannya." Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan salawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia salat. Setelah selesai salat, dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai salat, maka duduklah dan pujilah Tuhanmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian berselawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu salat lagi. Setelah selesai salat, dia bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, 'Wahai saudaraku, sekarang berdoalah. Niscaya doamu akan diterima.' Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tabrani meriwayatkan, setiap doa seseorang terhalang sehingga ia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal ini, Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, memutuskan silaturahmi. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga ataupun kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 yang bunyinya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,
dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi mengalami ujian di dalam kehidupan, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Dan kalau ada di antara kita yang lagi menderita sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.